menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Yesus, kami rindu Engkau. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu. Yesus, haleluya, haleluya. Engkau segalanya, Engkau baik, Engkau dahsyat, perbuatanmu ajaib. Haleluya, haleluya. Yesus,
Kami bersyukur, kami bersyukur Engkau Allah kami, Allah yang baik, Allah yang setia. Haleluya, glory, glory, Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, ya. Oleh kemurahan Tuhan, kita bertemu kembali. Dan pertemuan ini akan kita manfaatkan untuk merenungkan firman Tuhan, supaya kehidupan rohani kita ini diangkat lebih tinggi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kiranya kesempatan ini Tuhan, Roh Kudus berkenan hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami terang, supaya firman-Mu itu menjadi terang untuk jalan hidup kami yang penuh dengan kegelapan ini Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah kami dalam merenungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya ajak ya saudara-saudaraku sekalian ya untuk membaca Mazmur 78, ayat yang terakhir, ya. Ayat yang terakhir yaitu ayat 72. Jadi Mazmur 78
ayat 72 ya. Coba saya bacakan. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Ya, hanya itu saja, tidak ada sesuatu yang luar biasa. Ya, tetapi di dalam nats ini kita menemukan beberapa hal yang bisa kita contoh. Ya, saya baca sekali lagi dan saya akan tekankan mana yang pentingnya. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan, ya, tulus, ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan. Tulus dan cakap. Ya. Orang yang kurang meneliti, ya, mungkin ini hanya kemungkinan saja. Dia berpikir Mazmur 78 ini ditulis oleh Daud. Mungkin, saudara, ya. Mungkin sebab tidak ada tanda-tanda mengarah ke sana. Ya. Mungkin ini ditulis oleh Daud. Tetapi menurut para ahli, ya, para peninjau Alkitab, Mazmur ini tidak dijelaskan sing nulis itu siapa. Ya. Sing nulis ini siapa? Mungkin Daud, juga tidak tahu. Atau mungkin sebab Pemasmur ini mungkin banyak yang menulis. Ya. Jadi sebetulnya siapa yang menulis Mazmur ini tidak perlu kita sangat meneliti. Tetapi ini adalah firman Tuhan. Ya. Jadi kita hanya berkata karena ini firman Tuhan, maka saya akan coba menjelaskan arti kata ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan. Ya. Pokok pembicaraan ini tentang penggembalaan. Ya. Kata penggembalaan ini biasanya asosiasi kita itu pada domba-domba atau lain binatang yang bisa digembalakan. Tetapi firman Tuhan bisa juga penggembalaan terhadap umpamanya, ya, seorang pendeta menggembalakan jemaat umpamanya, ya, itu juga gembala, ya, itu juga gembala, ya. Jadi kita tidak membatasi kata penggembalaan itu pada suatu masalah, ya. Tetapi katakanlah penggembalaan itu kita bayangkan, ya, seperti seorang gembala menggembalakan domba-dombanya, ya. Kita bayangkan saja di situ dikatakan menggembalakan dengan ketulusan hati, ya. Kita ini, saudara, bukan gembala, ya, tetapi
Tetapi juga bisa dikatakan kita ini menggembalakan, ya, menghadapi orang banyak, ya, yang harus kita lakukan, ya. Di dalam menghadapi orang banyak itu Tuhan bilang kamu harus ada tulus hati. Ini penting, saudara. Ini penting sekali. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, saudara, tidak ada orang yang tulus hati, tidak ada. Hatinya telah melenceng, dituntun oleh dosa. Tidak ada orang yang tulus hatinya. Ya. Sebab dia orang berdosa. Orang yang berdosa itu orang yang terpisah dengan Allah. Ya. Tidak ada hubungan dengan Allah. Karena tidak ada hubungan dengan Allah, seperti domba-domba yang tidak ada gembalanya. Dia hidup seenaknya. Dia hidup ke kanan, ke kiri, kemanapun juga. Tidak ada yang menggembalakan sebab dia terpisah dengan Allah. Ya. Tetapi Allah itu maha kasih. Dia melihat ciptaannya, manusia yang sudah melenceng dari jalan Allah. Allah tetap berusaha untuk mendekati manusia. Allah masih terus berusaha untuk menggembalakan manusia yang menderita susah, sengsara, bahaya, sakit, mati karena dosa. Allah datang untuk menggembalakan. Oleh sebab itu, karena kasih Allah yang begitu besar, maka Allah turun ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Oh saudara-saudara, sekarang kita akan berbicara tentang seorang gembala mesti harus punya ketulusan hati. Tulus. Saudara tahu arti kata tulus. Ya. Satu contoh saja ya saudara. Kita itu ngomong. Ya, kita ini berbicara. Ya. Belum tentu apa yang saya ungkapkan di dalam pembicaraan itu tulus dari dalam hati, belum tentu. Ya. Upamanya, upomo ini saudara ya, cuma upama. Seorang hamba Tuhan berkhotbah. Khotbahnya itu menarik sekali. Tetapi belum tentu khotbah dari hamba Tuhan itu merupakan ketulusan hati. Sehingga hidupnya itu seperti apa yang dikatakan. Belum tentu. Ya. Belum tentu. Satunya kata dan perbuatan belum tentu. Ya. Oleh sebab itu kata tulus ini saudara, apa yang diperbuatnya itu yang dikatakan. Apa yang dikatakan itu yang diperbuatnya.
Upamanya sekarang kita kembali pada gembala. Ya. Di dalam kitab suci ada orang yang menggembalakan, disebut ada 100 domba ya, digembalakan. Lantas ada satu yang melenceng. Ya. Ada satu yang melenceng. Ini gembala ini dicari sampai ketemu. Satu domba ini dicari sampai ketemu. Itu satu perumpamaan yang bagus sekali. Ya. Karena ketulusan daripada gembala ini menjadi seorang gembala, dia mempunyai tanggung jawab. Satu melenceng dicari sampai ketemu. Ya, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, ya saudara-saudara, kita ini ojo wis cukup aku wis lunga gereja. Aku sudah setia. Aku berkorban. Aku wis dibaptis. Aku melayani Tuhan sekalipun hanya pelayanan yang sederhana, bukan pelayanan mimbar, tetapi itu termasuk pelayanan. Dan itu membutuhkan ketulusan hati. Jangan kita melayani Tuhan seenaknya sendiri. Kita harus mempunyai ketulusan hati antara kata, yaitu melayani Tuhan, dan perbuatan itu harus menyatu. Itu yang disebut tulus. Ya, saudara. Nah, yang kita jumpai sering tidak sama. Ya. Antara kata dan perbuatan itu tidak sama. Ngomongnya muluk-muluk menarik. Tetapi perbuatannya lain. Itu namanya tidak tulus. Ya. Namanya tidak tulus antara kata dan perbuatan. Itu yang di antara kata tulus yang dapat saya sampaikan. Ya. Dan yang kedua dikatakan, saudara, dan menuntun mereka dalam kecakapan. Ya, sebagai gembala di sini disebutkan tulus itu sudah luar biasa. Tetapi tulus saja, ya, dengan tidak ada kecakapan belum cukup, saudara. Harus cakep, terampil. Ya, harus dalam kecakapan itu ada unsur-unsur tanggung jawab. Ya, saudara, ada unsur-unsur tanggung jawab. Dalam kata kecakapan itu ada unsur-unsur keterampilan kita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Upama, ya. Upama seorang melayani Tuhan di bidang musik, ya. Di bidang musik dia harus tulus. Ya. Seperti tadi saya ungkapkan, tulus. Dia melayani musik dengan tulus, artinya ia melayani, tetapi nek dak iso main musik, apane sing dilayani? Ya, pemain musik tulus, wah saya melayani musik, tapi dak iso main musik. Jangankan main gitar,
main drum gak iso. Dia menamakan dirinya pemain musik. Lah apa ya bener, saudara-saudara. Ya. Artinya kecakapan ini, saudara, dia harus mempunyai bakat. Ya, dalam kecakapan itu ada juga bakat. Ya. Seperti tadi saya katakan, pemain musik itu bukan saja tulus melayani Tuhan, tetapi juga bakat. Nah, itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, saudara-saudara, sia-sia kita melayani Tuhan. Ya. Saudara, kita melayani Tuhan itu tidak sembarangan, saudara. Nek kita mulai sembarangan, saenak dhewe, ya hidup kita itu ya seperti itulah sudah. Ya. Seperti begitu itulah hidup kita. Tidak terjamin, saudara. Tidak terjamin. Tetapi kalau kita tulus dan kecakapan kita itu kita tampilkan sebagai pelayan Tuhan atau sebagai gembala. Oh, Tuhan itu luar biasa. Ya. Nah, sekarang saudara, karena berbicara tentang gembala, ya, lantas pikiran kita itu terarah pada Daud. Ya. Daud seorang penggembala yang tulus dan cakep, bukan saja tulus tapi cakep. Nah, kecakapan Daud ini, saudara, itu diwujudkan di dalam pembelaannya atas domba-domba. Kalau ada singa yang menerkam dombanya, Daud mempertaruhkan dirinya untuk bertarung dengan singa itu. Tetapi kalau kecakapan itu datangnya dari Tuhan, ya, maka Daud memperoleh kemenangan, memberikan kebebasan, kemenangan pada domba-dombanya. Itulah sebagai anak-anak Tuhan, ya saudara, kita juga belajar supaya kita itu tulus, sungguh-sungguh, ya, mengerti siapa saya ini. Saya ini siapa? Kalau saya tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, lah saya ini bergantung pada siapa? Nek saya bergantung pada diri saya tidak iso dibuat gantungan, tidak iso. Diri saya ini juga melihat ke sana kemari. Tetapi kalau kami bergantung pada Tuhan, saudara ingat di dalam Mazmur 23, ya, berbicara tentang gembala. Mazmur 23 dia berkata, Tuhan itu gembalaku. Aduh, aku tidak kekurangan apapun. Sebab di dalam penggembalaan itu ada tulus. Tuhan tidak mempunyai unsur-unsur lain, ya, kecuali tulus untuk menyelamatkan domba-domba itu. Ya. Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak kekurangan. Saudara-saudara. Kalau kita ini memandang Tuhan sebagai gembala, tak perlu saudara takut
Tidak sampai saudara itu kekurangan. Tetapi kenapa saudara menghadapi banyak kekurangan? Karena saudara mengabaikan penggembalaan Tuhan. Lalu Mazmur 23 dikatakan, sekalipun aku berjalan di lembah-lembah bayang-bayang maut, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Saudara, dunia sekarang dalam keadaan bahaya. Dunia sekarang sedang menjerit. Takut, khawatir, gelisah, bahaya, mati. Tetapi gembala yang baik, ya, gembala yang tulus dan mempunyai kecakapan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia akan menyelamatkan kita dari segala bahaya. Puji Tuhan, saudara-saudara, biar renungan yang singkat ini, saudara akan renungkan betul-betul. Dunia betul-betul sedang menjerit karena bahaya-bahaya yang datang ini. Bukan saja COVID-19, tapi dunia sedang dilanda oleh bahaya banjir, badai, gempa bumi, tsunami. Malahan dunia sekarang sedang digemparkan dengan peperangan yang nantinya akan menjurus kepada peperangan yang terbuka, yang akan mencelakakan manusia. Tetapi kalau kita tidak mempunyai gembala yang tulus, yang cakap seperti Yesus Kristus, kita mau kemana, saudara? Ya, puji Tuhan. Ayo kita berdoa ya, saudara. Bapa yang di surga, kiranya renungan ini menggugah kami untuk kami bergandol pada gembala yang tulus, yang cakap, yang mempunyai kuasa yang luar biasa. Kekuasaannya di atas segala kuasa manapun juga, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, biar renungan ini oleh Roh Kudus berkenan mengubah pandangan hidup kami, sehingga hidup kami diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Terima kasih Bapak, biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.